Pertama-tama tentunya satu kabar yang sangat gembira bagi kita, bahwa tentunya pertanggal 16 Januari kemarin saudara-saudara kita di Palestina sudah mengadakan gencatan senjata yang kurang lebih 467 hari. Mereka ditindas. Sebenarnya bukan perang. Kalau perang harus seimbang. Mereka dizalimi demi mempertahankan tanah Al-Aqsa. Padahal Al-Aqsa itu adalah milik kita semua umat Islam, sebagaimana Madinah dan Makkah. Maka kita bersyukur saudara-saudara kita di sana hebatnya luar biasa. Dengan segala keterbatasan, dalam waktu 467 hari, makanan susah, air susah, bahkan beribadah saja susah. Walaupun demikian, dengan pertolongan Allah, ternyata musuh-musuh Allah gencatan senjata luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan juga sifat sabar, sifat kuat yang mereka miliki kepada muslim-muslim di Indonesia, termasuk kita pada khususnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wahai Muhammad, perintahkanlah keluarga, perintahkanlah umatmu untuk menegakkan salat 5 waktu. Ajarkan kepada mereka bagaimana pentingnya sembahyang, karena sesungguhnya sembahyang itu, salat itu adalah tiang agama. Faman agama din, siapa yang menegakkan salat berarti dia menghidupkan, menegakkan agama. Tetapi sebaliknya, waman tarakaha faqad adamat din, siapa yang meninggalkan sembahyang, secara otomatis mereka lah yang meruntuhkan agama. Wastabir 'alaiha, karena ini salat sebenarnya susah gampang. Ajarkan kepada mereka untuk istiqamah, kontinu, tidak putus melaksanakan salat 5 waktu, mulai daripada terbit fajar, yaitu salat subuh, sampai nanti terbenam matahari, sampai terbit bintang, salat maghrib dan salat isya sebagai kewajiban kita kaum muslimin dan muslimat. Perintahkan kepada mereka untuk sabar, karena memang susah orang istiqamah sembahyang. Kadang manusia ketika ditimpa musibah, ketika ada cobaan, baru dia datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru mau sembahyang. Tetapi sebaliknya, ketika dia mendapatkan nikmat, mendapatkan kesenangan, dia jauh, dia lupa Allah. Inilah sifat manusia.
Ketika dia berharta, dia laksanakan salat dengan baik. Justru ketika dia susah, ketika dia jatuh miskin, ketika dia pailit, dia justru memaki-maki Allah. Dia jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manusia. La nas'aluka rizqa. Sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, saya tidak menyuruh manusia untuk mengatur ini rezeki. Saya tidak suruh mereka untuk urus ini rezeki. Cukup mereka cari, cukup mereka kerja, cukup mereka berusaha. Nahnu narzuquka, karena sesungguhnya saya Allah yang mengatur, yang mengadakan, yang memberi, yang membagi itu rezeki. Maka amat bodoh manusia dikarenakan mencari nafkah, dikarenakan mengurus perut, untuk mendapatkan kekayaan yang begitu banyak, sehingga mereka lupa menegakkan salat. Seolah-olah mereka yang mengatur itu rezeki. Dan kata Nabi, rezeki tidak akan pernah tertukar. Ukurannya, kadarnya, waktunya sudah Allah tetapkan untuk setiap manusia. Jangan sampai kita beranggapan bahwa apabila saya meninggalkan pekerjaan sementara, saya pending sementara urusan, kemudian saya salah, sehingga saya mendapatkan kerugian yang besar. Dengan salat saya akan bangkrut. Itu sama sekali salah, saudara-saudara yang berbahagia. Wal aqibatu littaqwa, kata Allah. Memang kita akan dapatkan nanti endingnya ini sembahyang, manfaat utamanya ini sembahyang nanti di akhirat bagi orang yang bertakwa. Berapa banyak orang yang di alam kubur, di alam barzah, berapa banyak nanti orang di padang mahsyar di akhirat. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ya Allah, memang kami dulu dengar, kami dulu lihat, tetapi kami lalai ya Allah. Baru hari ini dikubur di padang mahsyar di akhirat, baru kami tahu bagaimana manfaatnya itu sembahyang. Kembalikan kami di dunia. Kami ingin beramal saleh, kami ingin menegakkan salat dengan sebaik-baiknya. Mereka menangis darah, tidak akan mungkin kembali ke dunia. Maka saudara yang berbahagia, ini tugas kita semua. Bisa kita bayangkan negeri yang kita cintai, yang kurang lebih 90% kita ini mayoritas muslim. Bisa kita bayangkan kalau semua 90% ini, semua umat Islam menjaga sembahyangnya, menjaga salatnya dengan baik, luar biasa. Perintah sembahyang ini perintah Allah yang diberikan kepada Nabi. Diterima Nabi bukan di dunia, saudara. Rasulullah harus naik ke langit. Indah sidratal muntaha, harus sampai di sidratal muntaha berjumpa dengan Allah untuk mengambil ini perintah salah. Tidak seperti perintah-perintah yang lain. Bahkan Nabi Musa
begitu banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Ketika mengambil perintah dari Allah, cukup di bumi saja, di Bukit Tursina. Nabi Isa alaihissalam mengambil perintah Allah, cukup di Palestina, di bumi saja. Tidak perlu langsung ke langit berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ibadah salat ini adalah ibadah yang paling besar, penentu. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini, bulan persiapan kita, tentunya hawa-hawa tamu yang besar akan datang kepada kita sekalian. Mulai kita mempersiapkan diri rohani dan jasmani, sehingga nanti dengan kedatangan tamu yang mulia kita bisa layani dengan sebaik-baiknya. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim da'ifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamu. Maka tamu apa yang paling mulia dan agung dengan kedatangan bulan suci Ramadan? Kata Rasulullah dalam hadis sahih, tamu itu membawa dua keuntungan bagi orang yang didatangi. Yang pertama, tamu itu membawa rezeki. Kemudian apabila tamu itu pulang, kata Nabi, dia membawa pengampunan dosa-dosa bagi orang yang didatangi, bagi tuan rumah. Itulah keuntungan tamu. Demikian juga Ramadan. Insya Allah dengan datangnya Ramadan, bercurah-curah hasanah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian dengan berpulangnya Ramadan, kita bersih dari segala dosa dan maksiat. Barakallahu fil Qur'anil Karim.